Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sampai di mana pembahasan kita? Kemarin terakhir perkataan Sanani oleh Rasul. Sifat azan, keutamaan sudah. Terakhir pembahasan taswib. Tathwib sudah. Ya. Sekarang istihbabul azan. Sekarang apa? Istihbabul azan fi awalil waqt. Ma yustahabbu lil muadzin. Belum. Ma yustahabbu lil muadzin bukan? Sebelumnya hadis Jabir bin Samurah tentang disunahkan azan. An Jabir anna Rasulullah SAW qala hina yasma'u man qala hina yasma'u an-nida. Itu An Jabir bin Samurah karena anna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Iza zalat asy-syams. Istibabul adzan al-awwal Nah, sudah, kemudian belum sampai bawas. baru ini Iya, istihbabul adzan fi awwalil waqti wa taqdimuhu alaihi fil fajri khassah. Baik. Ikhwas sekalian wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bab atau pembahasan ini yaitu istihbabul adzan fi awwali waqt. Sunnahnya adzan di awal waktunya, yaitu pada setiap adzan yang dikumandangkan oleh seseorang muadzin itu memang sepatutnya dikumandangkan di awal waktunya. Meskipun demikian ini sunnah hukumnya, tidak wajib. Kalau seseorang ingin mengakhirkannya karena mungkin jam pelajarannya berakhir ya 15 menit setelah adzan, maka diakhirkan, tidak menjadi masalah. Tetapi sunnahnya diawalkan. Ya, dikerjakan di awal waktu adzan. Kemudian untuk salat fajar sendiri disunnahkan untuk mendahulukan adzan sebelum adzan fajar. Karena hadis dari Jabir bin Samurah qala kana Bilalun yu'adzin idza zalatis syams la yakhrim thumma la yuqim hatta yakhruj ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Bilal itu yu'adzin, berazan pada apa? Bilal itu berazan apabila matahari sudah condong ke arah timur. Ya. Tsumma la yuqim la yakhrim. Kharam itu lubang, berlubang. Saya tidak paham maksudnya berlubang apa ya. Tidak berlubang atau tidak melubangi, tetapi saya tidak paham apa yang dimaksud dalam lafaz ini. Tsumma la yuqim, kemudian tidak iqamah hatta yakhruj ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak iqamah, Bilal tidak iqamah sampai keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya iqamah itu semestinya adalah pada saat seorang imam itu datang. Sehingga kapan iqamah? Bukan makmum ketika sudah kumpul semua, tidak. Tapi biasanya imam, sunnahnya dalam hal ini ketika imam itu datang, itulah waktu iqamah. Dan ini bisa dibuat kesepakatan. Jadi ketika semuanya berkumpul, imam pun datang, maka dilaksanakanlah apa? Iqamah. Bisa, tidak menjadi masalah. Ya, tidak harus memenangkan salah satu dari keduanya. Imamnya sudah datang, ternyata masih disuruh nunggu jamaahnya. Ya, maka ini tidak sunnah. Sunnahnya adalah buat kesepakatan, imam akan keluar pada jam sekian,
katakanlah 10 menit atau 15 menit atau 20 menit dari adzan, kemudian setelah itu iqamah. Nah, jamaah diharapkan untuk datang beberapa menit sebelumnya supaya siap untuk mengerjakan salat berjamaah. Ini jama', ini menggabungkan antara dua kepentingan. Fa idza kharaja ya, apabila Nabi sudah keluar, imam sudah keluar, aqama hina yarah. Bilal segera iqamah ketika sudah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lahan antum mungkin sudah pernah mendengar kata lahannya. Jadi contoh tadi saya sabqul lisan saya kepleset lah bisa bahasa kitanya. Idza kharaja imam umpamanya, ya. Itu masuk dalam kategori lahan. Setiap huruf itu harus pada tempatnya. Maka kita katakan idza kharajal imam, ya, idza kharaja fa aqama. Nah, antum sering mungkin mendengar para imam membaca ayat Al-Qur'an. Ada yang tidak ada matnya, dimatkan dan seterusnya, itu masuk dalam kategori lahan di dalam bacaan. Kalau itu baik berasal dari tahu pengetahuannya atau tidak pengetahuannya, dia harus memperbaiki itu kalau bacaan Al-Qur'an. Nah, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adzim bil-lail. Ini kaitannya dengan yang kedua tadi. Disunahkan pada waktu fajar, mendahulukan sebelum waktu fajarnya. Ya. Inna Bilalan yu'adzim bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Bilal itu beradzan pada waktu malam. Malam itu masih malam karena belum masuk waktu fajar. Maka makanlah dan minumlah sampai azanlah Ibnu Ummi Maktum. Maksudnya Abdullah Ibnu Ummi Maktum, yang mana dia tidak beradzan kecuali setelah dikatakan kepadanya asbaha, sudah pagi, ya. Sudah subuh. Maka dia pun beradzan. Sehingga bagaimana dengan adzan kita yang selama ini terjadi? Yang terjadi ada adzan yang kedua, tetapi jarang sekali ada adzan yang pertama. Karena dianggapnya ini adalah perkara yang tidak sunnah. Padahal ini ternyata masuk dalam kategori perkara yang sunnah, apalagi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh siapa? Bilal ibn Rabah. Ya, di saat di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bahkan mungkin beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkara ini tidak masuk dalam kategori bid'ah yang dianggap oleh sebagian orang. Kalau antum punya masjid, subhanallah ya akhi, percaya dengan saya, kalau kita itu mau berusaha untuk memperbaiki sesuatu, kalau kita itu mau berusaha untuk aktif dalam dakwah, ya, ladang dakwah, maka ladang itu akan datang sendiri. Ya, percaya dengan saya. Antum aktif di masjid, menghidupkan masjid, berkoordinasi dengan remaja masjid, dengan mengadakan kajian-kajian, berkoordinasi dengan ketua takmir dan seterusnya, sampai akhirnya subhanallah antum tidak sadar antum dijadikan ketua takmir. Pada saat antum sudah dijadikan ketua takmir karena kepercayaan orang kepada antum, maka ajarkan kepada umat tentang sunnah-sunnah Nabi SAW dan jelaskan kepada mereka bahwa hal-hal yang seperti ini tidak termasuk dalam bid'ah, bahkan ini sunnah. Dan antum bisa mulai dari masjid antum, tentu dengan dijelaskan terlebih dahulu kepada umat. Jangan langsung tiba-tiba menjabat besoknya langsung adzan 2 kali, jangan. Jelaskan dulu, ya, beri penjelasan, jangan sampai mereka salah faham. Karena umat ini tergantung kebiasaan. Kalau biasanya adzan 1 kali, ya adzan sekali. Kalau biasanya adzan 2 kali, ya adzan 2 kali. Tergantung kebiasaannya. Nah, saya lanjutkan. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hikmah min taqdimil adzan fil fajr. Dan sungguh Nabi telah menjelaskan hikmah dari didahulukannya adzan dari waktu fajar itu, ya, dari waktu yang sesungguhnya. Maksudnya
Kenapa ada adzan awal, kenapa ada adzan tsani? Kalau adzan tsani sudah jelas. Kalau adzan awal apa kegunaannya? Nabi SAW mengatakan la yamna'anna ahadukum adzan Bilal min sahurih. Janganlah sampai menghalangi salah seorang di antara kalian itu dari sahurnya adzannya siapa? Bilal. Artinya jangan sampai seseorang itu berhenti dari sahur gara-gara mendengar adzannya Bilal. Lanjutkan sahur. Ya, lanjutkan sahur. Lanjutkan sahurnya. Fa innahu yu'adzin sesungguhnya Bilal itu beradzan au qala yunadi bilail atau Nabi mengatakan ini keraguan dari perawi ya. Perawi itu ragu, Nabi itu mengatakan apa? Apakah Nabi mengatakan fa innahu yu'adzin atau Nabi mengatakan yunadi bilail? Sehingga antum jangan bingung juga ketika baca. Oh, ini keraguan antara perawi, tetapi ini tidak mempengaruhi makna. Yang pertama mengatakan fa innahu yu'adzin bilail. Sesungguhnya Bilal beradzan pada waktu malam. Yang kedua, Nabi mengatakan yunadi bilail. Dia juga memanggil atau beradzan di waktu malam hari. Maknanya sama. Cuma pemilihan lafaz saja yang berbeda. Ya. Tergantung yang mana yang dikatakan oleh Nabi SAW, tapi maknanya sama. Liyurji qa'imakum. Tujuannya adalah agar orang-orang yang bangun mendirikan salat salat malam ini kembali untuk sahur atau untuk beristirahat. Wal yunabbiha na'imakum, dan agar orang-orang yang tidur ini bisa terbangun untuk persiapan salat fajar. Ma yuqalu 'inda sima'il adzan wal iqamah. Apa sih yang dikatakan oleh orang yang mendengarkan adzan dan mendengarkan iqamah? Yustahabbu liman sami'a al-adzan wal iqamah ay yaqula mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Ini asalnya ini. Jadi garis yang harus kita ingat-ingat selalu adalah apa? Disunnahkan bagi orang yang mendengar adzan itu dan iqamah, dia mengucapkan apa atau seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Berarti kalau muadzin mengatakan shallu fi buyutikum, ya kita juga mengatakan shallu fi buyutikum. Dan ini mestinya kalau kondisinya seperti ini justru makin parah ya. Dulu Jogja nggak semerah ini kan. Sekarang hampir semua tempat merah. Ya. Rumah sakit di Jogja sudah mulai penuh. Ya, bahkan siapa ini? Wali kotanya. Ya. Subhanallah. Sudah kewalahan ini untuk mengantisipasi gimana supaya tidak tersebar di Jogja, karena keramaian sudah mulai di mana-mana. Kemarin beberapa ikhwah kita lewat di Malioboro itu ramai, nggak bisa dicegah orang. Mungkin mereka sudah bosan di rumah. Ya, berbagai cara sudah dilakukan oleh Sri Sultan untuk mengembalikan orang Jogja ke rumah mereka, tetapi subhanallah mungkin mereka karena terlalu panjang ya masa menunggu bagi mereka sampai bosan. Nah, semoga segera berlalu. Taib. Ini asalnya, sehingga apapun yang diucapkan imam muadzin maksud saya, ketika dia mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka dia pun semestinya mengatakan as-salatu khairum minan naum. Ya. Sallu fi rihalikum. Berarti mereka juga mengucapkan apa? Kita juga mengucapkan sallu fi rihalikum. Ini pada asalnya. Dalilnya adalah dari Abi Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, Nabi bersabda, "Idza sami'tumun nida," apabila kalian mendengar azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh siapa? Muadzin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan siapa? Muadzin. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر mengikuti apa yang diucapkan oleh imam muadzin, ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. Jadi ini mengajarkan satu persatu ya.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala, kemudian muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Dia pun menjawab dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala, kemudian muadzin mengatakan hayya 'alal falah. Maka dia pun mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar, Allahu akbar. Muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Dia mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah. Kemudian muadzin mengatakan la ilaha illallah, dia pun mengatakan la ilaha illallah. Min qalbihi, dia mengucapkan itu, menjawabnya di dalam hatinya, dakhalal jannah. Dia dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Ya, luar biasa ya. Ini salah satu keutamaan menjawab azan. Baik, kita lanjutkan. Faman qala mithla ma yaqulul muadzin, maka siapapun yang mengatakan apa atau seperti yang diucapkan oleh muadzin, au qala inda hayya 'alatain, atau mengatakan ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu hayya 'alatain itu. Ya. La, apa yang diucapkan berbeda ya. Berbeda dengan asalnya. Asalnya tadi dia mengucapkan seperti yang dikatakan oleh muadzin, tapi ternyata tidak semuanya. Pada pengucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka di sini orang yang mendengarnya menjawab dengan mengatakan apa? La haula wala quwwata illa billah. Mengembalikan kekuatan dan daya dan upaya kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Au qala inda hayya 'alatain la haula wala quwwata illa billah. Au jama'a baina hayya 'ala, atau menggabungkan di antara dua hayya 'ala tadi, al-hauqalah. Ya, al-hauqalah. Al-hauqalah itu la haula wala quwwata illa billah. Faqad asaba insyaallah. Maka dia sudah benar. Ya, maka dia sudah benar insyaallah. Fa idza faragha al-muadzin min al-adhan aw al-iqamah, seandainya muadzin itu selesai dari beradzan atau selesai dari iqamah, wa ajabahu as-sami', kemudian orang yang mendengarnya ini menjawab, qala ba'da al-faragh ma ya'ti, maka dia mengucapkan setelah selesai adzannya berikut ini, ya. Fil haditsain, di dalam dua hadis. Yang pertama, hadis dari Abdullah bin Amr, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yaqul, sami'a an-nabiy, ya. Nah, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, fa'ilnya dia mendengar, fa'ilnya adalah dia, dan Nabi maf'ulun bih. Nah, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar seorang muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh siapa? Muadzin. Tsumma sallu alaihi, kemudian bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu biha lahu alaihi asyra, maka barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tsumma sallallahu lil wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Jadi ketika selesai adzan, ya pertama ya Allah la ilaha illallah, kemudian apa yang dia ucapkan? Dia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu meminta wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya. Di sini meminta
wasilah. Seperti yang dikatakan Nabi, "Tsumma salullaha li al-wasilah." Paham ya? Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah itu adalah kedudukan di surga kelak. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Ini tidak pantas kecuali untuk hamba dari hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap semoga akulah yang berhak untuk mendapatkannya. Faman sa'alallaha lil wasilah, barang siapa memohon kepada Allah untuk wasilah, halat alaihi syafa'ah, maka halal untuknya apa? Syafa'ah. Maka di sini meminta doa setelah azan itu ternyata di antara sebab seseorang mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umat ini kan disibukkan oleh para dai untuk mengharap-harap syafaat dari Nabi, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Ternyata di antara caranya adalah dengan meminta kedudukan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan di antara kaum muslimin saat ini oleh para khatib adalah diajak untuk berharap semoga marilah kita bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata mereka, bukan kata-kata saya. Marilah kita bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat serta salam dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Ini tunggu dulu ini. Kata-kata ini ada dua kemungkinan. Ini meminta syafaat dari Nabi atau meminta syafaat kepada Allah. Enggak jelas. Maka yang lebih tepat dalam hal ini kita katakan, marilah kita bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berdoa seperti itu, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada Nabi wasilah. Ketika Nabi sudah mendapatkan wasilah, dan kita berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat karena wasilah itu diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meminta syafaat pun itu kepada Allah, tidak kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu termasuk dalam perbuatan syirik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walillahi syafa'atu jami'a." Dan bagi Allah lah syafaat seluruhnya. Itu menunjukkan bahwa syafaat tidak diminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi syafaat diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang tadi mengucapkan salawat, kemudian menjawab adzan, kemudian mengucapkan salawat, kemudian berdoa meminta wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan salah satu cara untuk mendapatkan syafaat. Ada doa lain yang bisa antum lakukan ketika memohon syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri antum yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu caranya dengan berdoa mengucapkan Allahumma syafi'ni ya Allah, saya kok lupa ya. Allahumma syfa' fiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Allahumma syfa' fiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya berikanlah syafaat kepadaku yang engkau berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa asy-syafa'ah. Doa asy-syafa'ah. Allahumma asy-syfa' fiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma syfi' Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sudah benar.
Intinya meminta syafaatnya kepada Allah yang akan diberikan kepada Nabi SAW untuknya. Allahumma syfa' fiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Ya. Setelah itu, wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'an nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Enggak ada tambahannya. Karena yang terakhir itu lafadznya tidak terjaga. Jadi sampai kata-kata ini. Ya, tidak ada innaka la tukhliful mi'ad, enggak ada. Makanya sampai ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Titik. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Halal baginya syafaatku di hari kiamat. Faidahnya yustahabul muslim al-ikthar min ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Disunahkan juga memperbanyak azan antara iqamah dengan azan dengan iqamah. Fa inna ad-du'a hina idzin mustajab. Karena doa di waktu itu mustajab. Antara dua azan. Azan dan iqamah maksudnya ya. Dua azan itu artinya azan dan iqamah. Berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak tertolak, yaitu doa yang dibaca ketika adzan dan iqamah. Baik, kita lanjutkan. Ma yustahabbu lil muadzin. Apa yang disunahkan bagi seorang muadzin? Ya. Yang pertama, ayyabtaghil bil adzan. Yustahabbu lil muadzin an yattasifa bi sifat al-atiyah. Ini kalau antum mau menjadi seorang muadzin, maka antum harus mempunyai sifat-sifat berikut. Di antaranya dalam ini laki-laki. Itu tentu saja ya. Karena tidak mungkin seorang wanita itu diizinkan untuk beradzan. Nah, kalau adzan saja tidak boleh, maka bagaimana ya para wanita yang mohon maaf menghibur para pendengarnya dengan suaranya. Kalau adzan saja tidak diizinkan bagi wanita, bagaimana dengan para wanita yang menghibur para pendengarnya dengan suaranya? Padahal adzan ini zikir, panggilan untuk mengerjakan salat, berzikir, ya. Tetapi tidak diizinkan. Bagaimana dengan yang itu? Ya, maka jauhnya umat kita ini dari ilmu ini jauh sekali. Ya, kita bersyukur kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan petunjuk darinya dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, awalan yang pertama, ayyabtaghi bi adzanihi wajh Allah. Hendaklah dia berniat azannya itu karena Allah. Ya. Fala ya'khudh 'alaihi ajran, maka dia tidak boleh mengambil gaji, upah dari azannya. Fa'an Uthman ibn Abi al-As qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikan aku imam bagi kaumku. Qala anta imamuhum, kamu adalah imam mereka. Waqtadi bi ad'ufihim, dan ikutilah orang-orang yang lemah di antara mereka. Wattakhid muadzinan la ya'khudh 'ala adhanihi ajran, dan jadikanlah seorang muadzin yang tidak mengambil dari adzannya itu upah. Subhanallah. Ini kalau para muadzin kita ini mendengar hadis ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka tidak lagi mau mengambil upah balasan atau bayaran dari adzan, atau yang kedua, enggak ada orang yang mau adzan. Dan kita tidak menginginkan yang kedua ya. Yang kita inginkan adalah yang pertama. Semuanya kemudian mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena adzan ini ibadah. Baik. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan kata-kata ini.
Kok bisa Utsman ibn Abi Al-As di sini mengatakan kepada Nabi, ij'alni imama qaumi. Subhanallah. Kan ini minta jabatan. Padahal dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, la tas'alul imarah. Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alul imarah. Wahai Abdurrahman ibn Samurah, janganlah kamu minta kepemimpinan. Gak boleh minta menjadi kepemimpinan, itu gak boleh. Tapi antum melihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang meminta menjadi wazir, ya, menjadi menteri pangan. Antum lihat juga di sini dia mengatakan, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikan aku imam bagi kaumku. Wallahu a'lam, dijelaskan oleh para ulama bahwa mungkin menurut dirinya bahwa tidak ada orang yang mampu untuk menjadi imam selain daripada dirinya. Maka keadaan dia meminta kepada Nabi itu adalah hanya sekedar izin saja. Izinkan aku untuk menjadi imam bagi kaumku, bukan meminta jabatan. Dia memang imam mungkin, karena Nabi sendiri juga menjawab, anta imamuhum, kamu itu imam mereka. Bisa jadi dia itu sudah imam, tetapi dia ingin secara resmi mungkin bilang seperti itu. Dia tidak ingin hanya dijadikan secara monggo silahkan, dipersilahkan karena dianggap lebih pandai piawai. Tidak, tapi dia ingin resmi dari Nabi SAW ditunjuk. Kalau zaman sekarang istilahnya, tolong keluarkan SK-nya. Jadi sudah kerja, cuma nunggu SK. Nah, begitu Nabi kasih SK-nya, anta imamu, khalas, semua orang kan mendengar. Keluarlah SK-nya, baru dia sebagai imam. Jadi begitu ya. Karena memang dilarang dalam Islam itu meminta sebuah jabatan. Nah, demikian pula Nabi Yusuf. Bisa jadi Nabi Yusuf ketika itu tahu bahwa tidak ada orang yang mampu membidangi bidang itu selain daripada dirinya. Maka dia mengajukan dirinya karena dia merasa dirinya mampu untuk melakukan pekerjaan itu, sedangkan yang lainnya tidak. Nah, pesan Nabi, ittakhid muadzinan, jadikanlah seorang muadzin, pilihlah seorang muadzin, la ya'khudh alaihi al-adani ajra, atas adanya pahala atau upah, menunjukkan bahwa adab yang pertama, hendaklah azan itu karena Allah, bukan karena mencari upah. Ya Allah, kalau dalam hal ini dia diupah bukan untuk azan, tapi untuk ya marbot, tahu kan ya, marbot secara umum. Dia membersihkan, dia kadang menjadi imam, kadang muadzin, kadang apa dan seterusnya. Dia digaji overall gitu dari pekerjaannya. Adzan itu salah satu dari tanggung jawab dia, bukan khusus dia cuma berazan. Maka dia boleh mengambil upah itu. Tapi kalau seandainya dia hanya muadzin kemudian mengambil upah ya dari azannya itu, apalagi minta, saya pokoknya kalau nggak dikasih nggak mau azan, jangan pilih dia. Pilihlah orang-orang yang mau berazan tanpa mengambil upah. Ya. Kalau tidak ada orang yang mau azan tanpa mengambil upah, bolehkah masjid memberikan upah padanya? Boleh. Beri upah. Karena azan ini harus dikumandangkan. Yang kedua, ayyakuna tahiran minal hadatsain. Dia suci dari dua hadas, hadas akbar dan hadas asghar. Ya dia wudu dulu lah. 5 marra fima yustahabbu lahul wudu. Berdasarkan apa yang sudah kita lewati ketika kita membahas tentang apa saja yang disunahkan baginya berwudu. Artinya berwudu itu disunahkan untuk apa aja? Di antaranya waktu itu mungkin membaca Al-Quran. Di antaranya mungkin waktu itu muawadah. Di antaranya waktu itu mungkin apa? Adzan. Ya. Nah, nanti dicek lagi murojaah dia di bagian atas. Yang ketiga, adab yang berikutnya, ayyakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Adzannya enggak sambil tiduran. Adzannya enggak sambil duduk. Ya. Tapi adzannya dalam keadaan apa? Berdiri, mustaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat.
Qala Ibnu Munzir mengatakan al-ijma' ala anna al-qiyam fil adzan minas sunnah. Ibnu Munzir menukil ijma' bahwasanya berdiri ketika adzan termasuk sunnah. Li'annahu ablagh fis sima'. Karena itu lebih mudah didengar dibandingkan kalau adzannya dalam keadaan duduk. Ya. Wa anna minas sunnah an yastaqbil al-qiblah bil adzan. Dan termasuk sunnah juga dia menghadap ke kiblah ketika berazan. Dzalika anna muadzdinai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yu'adziruna mustaqbilal qiblah. Itu karena kedua muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal maupun Abdullah bin Maktum kedua-duanya menghadap ke kiblat. Yang keempat, ayal tafita bi ra'sihi wa 'unuqihi yaminan 'inda qawlihi hayya 'alas shalah. Dia menoleh ke kanan, menolehkan lehernya, ya, mukanya ke kanan dan ke kiri ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, wa shimalan ke kiri untuk mengucapkan hayya 'alal falah. Ya, jadi ketika mengucapkan ke kanan hayya 'alas shalah, mukanya lihat ke kanan. Ketika mengucapkan hayya 'alal falah, mukanya mengarah ke kiri. Ya, itu di antara sunnahnya seorang muadzin ketika berazan. Bi ra'sihi wa 'unuqihi, kepalanya dan lehernya sekalian. Emang bisa kepala belok tanpa leher? Ana cuma mau memastikan aja, ini apa mungkin gitu loh, menggok tanpa membelokkan lehernya ya. Cuma memastikan aja, karena kadang musannif itu fikih terutama dia itu detail gitu loh. Jadi pasti ada maksudnya. Oh, betul mungkin. Nih, hayya 'alas shalah, kemudian gini, hayya 'alal falah. Nah, maka untuk menghindari itu, ya, kepotong nggak tadi frame-nya? Kepotong ya, berarti kurang mundur harusnya ya. Saya contohkan ya. Bagus yang tadi ada contoh. Jadi ketika untuk menghindari ini nih, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, maka dibilang apa? Menoleh dengan lehernya ya, menoleh dengan lehernya. Yang noleh bukan badannya tapi lehernya. Bagus ya. Nah, kemudian ini dalilnya an Abi Juhaifah annahu ra'a Bilalan yu'adzin. Abi Juhaifah meriwayatkan bahwa dia melihat Bilal berazan. Qala, dia mengatakan faja'altu harusnya 3 ini. Ittaba'a yattabi'u. Di situ taknya 2 juga. Atatabba. Nah, atatabba. Betul, bisa. Atatabba, mengikuti, ya. Faja'altu atatabba fahu. Hahuna wa hahuna. Maka aku ikuti mulutnya, kemana mulut itu bergerak, ke sana dan ke sini bil adzan, ketika adzan. Ternyata dia melakukan perkara di atas, gitu, ya. Yang kelima, ayat khula isbi'aihi fi udunaihi. Dimasukkan jarinya ke kedua telinganya. Ini juga perkataan dari Abi Juhaifah, ra'aitu Bilal yu'adzin wa yaduru. Aku melihat Bilal beradzan dan berputar. Wa yuttaba' fahu hahuna wa hahuna wa isbi'ahu fi udunaihi. Dan kedua telinganya di mana? Maaf, kedua jarinya di telinganya, ya. Yang keenam, anya fa'asautahu bin nida. Dia mengangkat suaranya ketika beradzan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza fa innahu la yasma'u madha sautil muadzin junnun wala insun. Ini sudah pernah kita baca ya. Jadi mengangkat suaranya. Karena apa? Karena hadis di atas yang sudah pernah kita bahas. Tidaklah seorang jin atau manusia yang mendengar adzan itu, atau sesuatu yang mendengar adzan kita, itu semakin keras semakin banyak yang dengar, kan? Maka dia menjadi syahid, menjadi saksi di hari kiamat.
Nah, jadi yang adzan itu hendaknya orang yang suaranya keras. Karena tujuannya adalah agar suara itu sampai sejauh-jauhnya. Tapi dengan teknologi yang ada, bolehkah kita memilih muadzin yang tidak terlalu keras? Karena sudah ada pengeras suara, boleh. Jadi mungkin dari segi suara kalah keras dengan yang keras suaranya, tapi suaranya bagus. Ya, sehingga orang, wah, sopo kayak sing adzan ya. Tak pek mantu ya. Ya, maka suaranya tidak keras, tapi pengeras suaranya yang diperkeras. Nah, boleh tidak? Boleh. Karena tujuannya juga sampai. Karena orang kalau suaranya keras biasanya tidak bagus. Beda dengan orang yang suaranya bagus, biasanya tidak keras. Itu sudah sunnatullah. Ya, antum cari orang yang suaranya keras bagus sedikit. Pasti orang yang suaranya bagus itu tidak bisa keras. Ya, kalau antum cari yang suaranya keras dan bagus, itu jarang-jarang banget ya. 1 dari 1000. Wa yanbaghil faslu bainal adzan wal iqamah biwaqtin. Dan memisahkan antara adzan dan iqamah. Jadi enggak langsung habis adzan langsung iqamah. Biwaqtin dengan waktu yattasi'u lit-ta'ahhub lis-shalah wa huduruha. Ya, waktu yang cukup untuk persiapan salat dan menghadirinya. Li'annal adzan innama syuri'a lihadza, karena adzan itu disyaratkan untuk ini, untuk agar orang persiapan. Tapi ini muadzinnya ketiduran. 5 menit sebelum iqamah baru bangun. Kemudian dia adzan. Adzannya pun setelah hampir semua orang kumpul, enggak ada yang bisa adzan. Biasanya atau kuncinya dipegang sama muadzin. Akhirnya dia adzan, begitu sudah adzan orang udah pada kumpul. Ya. Langsung iqamah. Kalau gitu gimana hukumnya? Ya, tergantung imamnya. Imamnya sudah datang belum? Kalau belum, tunggu imam. Nah, sehingga di sini muadzin tidak mengikuti jamaah, muadzin mengikuti imam. Nah, ini yang perlu kita fahamkan kepada para kaum muslimin. Karena selama ini sapa sing tua akui. Ya, siapa yang tua di masjid itu, itulah yang mimpin. Nah, semuanya takut sama dia. Ya. Dan biasanya kalau sudah tua itu sukanya mimpin, perintah. Itu sudah sunnatullah ya, itu kebiasaan orang-orang kalau sudah tua itu suka perintah-perintah. Maka kita yang muda-muda harus paham. Itulah ciri-ciri orang tua. Ya, kalau orang tua perintah-perintah terus, jangan marah. Ya, itu sudah kebiasaan dia begitu. Karena mungkin dia mau melaksanakan sendiri tidak mampu, maka diperintahkan yang lebih muda. Karena umurnya juga sudah lebih tua. Ya, kita harus paham. Kemudian li'anal adzan innama syuri'a lihada, karena adzan itu disyaratkan untuk ini, untuk persiapan iqamah, mendirikan salat. Wa illa dha'atil fa'idah minhu. Kalau tidak, maka ya faidah dari adzan ini sia-sia gitu. Mending langsung qomat aja, enggak usah pakai adzan. Qala Ibnu Battal mengatakan la hadda li dzalika ghaira tamakkun dukhulil waqti wa ijtima'il musallin. Tidak ada batasan dalam hal ini selain daripada ya masuknya waktu dan berkumpulnya orang-orang yang siap untuk mengerjakan salat. An-nahyu 'anil khuruj minal masjid ba'dal adzan. Larangan untuk keluar dari masjid kalau sudah adzan. Jadi kalau sudah adzan, kita di dalam masjid ini nggak boleh keluar kecuali untuk wudu, balik lagi. Kalau kita keluar kemudian meninggalkan sholat, ya maka perkara itu dilarang. An Abi Sya'tha qala kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Kita dulu duduk bersama Abu Hurairah di masjid. Fa'adzana al-muadzin, maka berazan al-muadzin, faqama rajulun minal masjid yamshi, maka berdirilah seseorang dari masjid berjalan keluar. Fattaba'ahu Abu Hurairah, maka diikuti oleh Abu Hurairah basarahu, dengan matanya. Maksudnya dilirik gitu, diikutin. Lalu mau kemana tuh? Ya, hatta kharaja min masjid, sampai keluar. Faqala Abu Hurairah mengatakan, "Amma hadza faqad asa Abul Qasim."
Adapun orang ini maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim karena meninggalkan masjid setelah azan. Kalau sudah azan, khalas duduk di masjid, ya. Nah, ini perkataan Abu Hurairah ini fi hukmi rafa tidak? Jelas fi hukmi rafa karena dia membawa nama Nabi SAW juga. Faqad asa Abul Qasim. Dan tidak ada di dunia ini Abul Qasim selain daripada Nabi SAW karena tidak boleh berkunyah dengan kunyah Nabi. Nabi mengatakan tasamu bismi, silahkan memberi nama anak-anak kalian dengan namaku, wala takannau bikunyati, tapi janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Maka tidak ada Abul Qasim yang lain selain daripada Nabi SAW. Al-adhan wal iqamah lil fa'idatain. Lil fa'itati. Lil fa'itati. Al-adhan wal iqamah lil fa'itah. Adzan dan iqamah bagi yang terlewat. Maksudnya terlewat dari waktu salat, ya seperti tertidur atau lupa atau apa seterusnya. Man nama an salatin aw nasiha fa innahu yushra'u lahu an yu'adzin laha wa yuqim. Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, maka disunahkan dan disyariatkan baginya untuk berazan dan beriqamah. Lima rawahu Abu Dawud fi qissatin naumin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi an salatil fajri fi safar. Nah, ini kisahnya memang Nabi pernah tertidur pada saat safarnya pada waktu fajar. Kisahnya lucu ini. Ya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sebuah lembah, kecapean, maka Nabi mengatakan kepada Bilal, ya, agar Bilal tetap terjaga, jangan tidur. Karena sebentar lagi sudah fajar. Maka kemudian Nabi SAW duduk menunggu azan. Karena ini kebiasaan beliau, kalau sudah menjelang salat, beliau tidak tidur terlentang. Karena tahu kalau tidur terlentang sulit untuk bangun. Kalau duduk, ya, kalaupun ketiduran mudah untuk bangun. Beliau duduk, tapi ternyata tidur dan gak bangun-bangun sampai matahari terbit. Subhanallah, Nabi kaget setelah mati karena melihat matahari sudah terbit, ya. Maka Nabi pun setengahnya marah. Marahnya bukan karena beliau marah, tapi karena keterkejutan beliau. Karena Nabi itu gak pernah marah. Ya, bertanya kepada Bilal, "Madza bika ya Bilal? Ada apa denganmu ya Bilal? Kan sudah kusuruh jangan tidur." Bilal pun pandai jawabnya. Ya, apa jawaban Bilal? "Ya Rasulullah, asabani ma asabak." Menimpaku apa yang telah menimpamu. Ya, subhanallah, jawaban politisi sekali ini jawabannya. "Ya Rasulullah, sebagaimana kamu tertimpa ngantuk sampai tertidur, aku pun tadi tidak mau tidur, tetapi aku tertimpa kantuk seperti engkau tertimpa kantuk. Masa aku juga salah?" Subhanallah, maka Nabi SAW pun memerintahkan agar pasukan ini berpindah dari wadi tersebut ke tempat yang lain. Karena Nabi mengatakan, "Fa inna fi hadzal wadi syayatin." Di wadi ini banyak syaitan yang menjadikan kita lalai dari salat fajar. Jadi sudah terbit matahari, terlewat salat subuh, masih pindah satu pasukan. Gak gampang loh, naikkan barang-barang ke unta dan butuh waktu yang panjang. Sampai pindah ke tempat yang lain baru mendirikan salat. Subhanallah. Tandanya kalau kita terbangun pada waktu yang sudah lewat waktunya, ya jangan tergesa-gesa. Sudah lewat mau gimana? Ya, kita sempurnakan dulu apa yang harus kita sempurnakan. Kalau wudu yang sempurna, kemudian setelah itu salat fajar, ya, kemudian baru salat subuh. Nah, wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Bilalan
Fa'adzana wa aqam. Nabi ketika itu memerintahkan Bilal untuk beradzan dan iqamah. Padahal sudah lewat waktunya. Ya, subhanallah. Fa in ta'addadatil fawaid adzana adzanan wahidan. Kalau yang terlewat salatnya itu ada beberapa salat. Zuhur, asar. Terlewat. Maka adzannya satu kali, wa aqama likulli salat. Iqamat untuk setiap salat. Tidak perlu salat zuhur adzan terus iqamah, salat asar adzan dan iqamah. Enggak. Adzannya satu kali untuk zuhur dan asar, tetapi bagi masing-masing ada iqamah sendiri. Li hadits Ibnu Mas'ud, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala innal musyrikin syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawat yaumal khandaq. Subhanallah. Ya, orang-orang musyrikin menyibukkan Nabi sampai terlewat melaksanakan 4 salat pada perang Khandaq. 4 salat ini salat apa jadi? Zuhur, asar, maghrib, isya. Wah, berat ya. Perangnya sampai malam. Subhanallah. Berat sekali ya berarti perang itu ya. Nah, mestinya Nabi SAW itu beserta para sahabatnya bisa sholat di tengah-tengah perang. Tapi kan kita belum pernah perang nih. Jadi kita nggak tahu nih. Ketika perangnya mungkin sengit sekali, sampai tidak ada kesempatan untuk sholat, nggak ada istirahatnya begitu. Ya, kalau perangnya itu katakanlah 1 jam, 2 jam, habis itu istirahat, nah, itu masih bisa sholat. Tapi kalau sepanjang hari sampai malam, akhirnya sholatnya apa? Terlewat, ya, diserang terus, kan nggak pernah bisa berhenti sholat. Kan nggak bisa pasukan gantian, sholat dulu ya. Kalau terbatas loh ya jumlahnya. Apalagi itu dikepung di seluruh penjuru kota Madinah. Makanya kesalahannya dinisbatkan kepada siapa? Musyrikin. Ya, syaghaluna an 4 salawat. Mereka syaghalu Rasulullah SAW, mereka menyibukkan Rasulullah SAW dari 4 salat pada perang Khandaq. Hatta dhahaba minal laili masya Allah. Betul kan? Sampai hilanglah dari malam itu masya Allah, sekehendak Allah. Artinya betul-betul malam. Ya, fa'amara Bilalan fa'adzan. Maka Nabi memerintahkan Bilal untuk berazan. Tsumma aqama, kemudian iqamah, fa shallat dhuhra, tsumma aqama. Kemudian iqamat lagi, fa shallat asra, kemudian salat asar. Tsumma iqamah, kemudian iqamah lagi, fa shallal maghrib, kemudian salat maghrib, kemudian iqamah lagi, maka salat isya. Subhanallah. Lantas Nabi marah-marah itu. Mereka menyibukkan dari 4 salat sekaligus. Ya, mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Semoga Allah, ketika itu Nabi marah betul sampai mengatakan semoga Allah memenuhi mulut mereka, rumah mereka dan kuburan mereka dengan api neraka, karena mereka menyibukkan Nabi SAW dari 4 salat. Ya, subhanallah. Asyahid di sini Nabi adzannya cuma sekali, Bilal disuruh adzan sekali, tetapi setiap salat iqamah. Nah, syurut sihhatus shalah, syarat sahnya salat. Yushtaratu li sihhatis salati ma yali, disyaratkan untuk sahnya salat itu hal-hal berikut. Oh, ini targetnya udah tercapai nih, katanya pokoknya Ustaz harus selesai adzan. Hebat nih. Selesai ya? Ya sudah, itu aja dulu lah. Target sudah tercapai kok. Ngapain dilewatin ya? Ya, biar antum bisa pulang lebih awal. Baik, ada pertanyaan? Wallahu taala a'lam. Untuk Sabtu saya mohon izin ya. Saya belum bilang Mas Bima, tapi saya izin karena ada rapat. Jadi jangan datang. Ada pertanyaan dulu di sini? Enggak ada, baru yang online. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Izin bertanya, mengingat saat ini masih pandemi Covid, ada sebagian masjid tempat kami ketika azan masih menambahkan lafaz shollu fi buyutikum. Ya, bagus. Namun letakkan lafaznya tiap masjid berbeda. Ada yang di akhir azan dan ada yang mengganti hayya 'alas shalah dengan shollu fi buyutikum. Apakah kedua-duanya memiliki keutamaan masing-masing, Ustaz?
Wallahu a'lam, saya belum pernah mendengar yang setelah selesai dari azan. Ya, adapun yang menggantikan hayya 'alas shalah, nah, hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah itu digantikan dengan shallu fi buyutikum. Ada juga yang tetap mengatakan hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, kemudian shallu fi buyutikum. Karena apa? Karena tidak ada salahnya di sini mengajak mereka untuk sholat. Ya, Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin menjawab dalam hal ini tidak ada salahnya sesuatu memanggil dengan sholat. Dan itu diriwayatkan juga dari Nabi SAW. Jadi baik menggantikan ataupun setelahnya tidak menjadi masalah. Tapi tidak setelah selesai dari azan. Ya, saya belum pernah mendengar untuk yang setelah selesai dari azan. Tetap dibaca imma menggantikan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, imma tetap membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kemudian shallu fi buyutikum. Wallahu taala a'lam. Nah. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustaz, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk muadzin? Jazakumullah. Syarat-syarat tertentu, syaratnya tadi laki-laki, ya nggak boleh perempuan. Wala bencong, ya. Huntha muskil. Ini sebenarnya pakai ada istilah muskil. Bukan karena dalam Islam itu tidak boleh ada gender ketiga sebenarnya. Cuma kenapa ada istilah huntha muskil yang saya sebutkan tadi, itu karena kalau dilihat dari fisiknya dia itu memiliki dua-duanya gitu. Maka muskil di sini, muskilah. Jadi kendala gitu. Maka nanti dilihat ketika dewasa mana yang berfungsi. Kalau rahimnya berfungsi berarti dia wanita. Kalau rahimnya tidak berfungsi maka kemungkinan besar dia laki-laki begitu. Tetapi tidak boleh pada asalnya seseorang itu membencong, itu nggak boleh. Al-muhim syaratnya adalah laki-laki. Kemudian yang lain lagi saya tidak tahu. Ya. Syarat-syarat khusus tidak ada. Wallahu a'lam. Yang jelas dia fasih juga. Jangan sampai dia azan salah. Umpamanya dia berazan karena mengikuti irama. Ya, biasanya kan azan tuh ngikutin iramanya. Dia maunya irama apa ini? Akhirnya ketika ngikuti irama salah bacanya. Contoh namanya asyhadu alla ilaha illallah. Dia pengen ngikuti irama. Asyhadu alla. Kemudian pokoknya ngikutin iramanya. Allah gitu umpamanya ya. Intinya nggak boleh lahan dalam azan. Jangan sampai salah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jangan sampai salah dalam mengucapkan. Contoh namanya Allahu Akbar. Salah besar itu. Nggak ada Allahu Akbar itu maknanya udah lain. Ya. Jabbar benar, tapi Akbar nggak benar. Ijbar juga nggak benar. Allahu Akbar artinya yang maha besar. Kemudian tidak boleh juga mengucapkan Allahu Akbar, nggak boleh. Atau Allahu Akbar, Allah, ini malah istifham, tanda tanya. Kalau dia bertanya mengatakan Allahu Akbar, ini justru bertanya apakah Allah besar? Salah, dia mempertanyakan, mempersoalkan. Dia mengatakan Allahu Akbar, artinya Allah itu gendang. Karena akbar itu gendang. Jadi harus tidak boleh lahan, tidak boleh salah dalam mengucapkan lafaz azan. Harus tepat. Karena harus belajar juga dengan para ulama. Ya, jangan azan asal azan aja ngikutin radio, ngikutin YouTube gitu, jangan. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil diminum ya, monggo. Hayyakumullah. Pada hadis Umar bin Khattab sebab menjawab azan ketika mendengar azan,
apakah yang dimaksud qalbihi? Apakah menjawab azan cukup di dalam hati? Gimana? Diulang. Apakah menjawab azan cukup di dalam hati, Ustaz? Oh, enggak. Yang kata-kata di dalam hati itu artinya dia mengikhlaskan bacaan itu di dalam hatinya. Menjawabnya tetap dengan mulutnya ya. Karena namanya menjawab di hati itu tidak menjawab. Antum batin nih. Contoh ada orang mau mengawinkan antum. Ya, dia mengatakan aku nikahkan kamu dengan anak putriku, antum jawab dengan batin. Saya terima, tapi dalam batin. Apakah dikatakan sah nikahnya? Enggak. Seluruh jumhur ulama mengatakan tidak sah nikahnya. Karenanya tidak boleh juga kita berzikir itu di batin, enggak boleh. Kecuali kalau kita ada di kamar mandi. Meskipun yang baik adalah berdoa sebelum masuk kamar mandi. Jadi jawabnya bukan di dalam hatinya. Yang di dalam hati tadi disebutkan dalam hadis itu maksudnya dia mengikhlaskan zikir menjawabnya itu dengan hatinya. Bukan khusyuk dengan hatinya, bukan di dalam hatinya, dengan hatinya. Dengan hati itu maksudnya dia bukan cuma karena kebiasaan sambil lalu dia masih WA-an, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Tinggalkan itu sudah, pokoknya jawab azan. Nah, begitu dengan hatinya ya, bukan di dalam hatinya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, aku izin bertanya. Apabila azan yang dikumandangkan nafis, misalnya lafaz yang seharusnya 2 kali cuma dibaca sekali, maka apakah azan tersebut batal? Lalu bila batal, apakah berpengaruh pada sholat berjamaah? Enggak ada kaitannya azan dengan sholat jamaahnya. Ya, azannya yang kurang pas ya sudah. Karena sudah lewat waktunya, masa mau diulang lagi azannya? Ya kalau sudah lewat ya sudah. Cuma perlu diberitahu supaya nanti tidak terulang lagi hal yang serupa. Karena kalau tidak diberitahu, orang tuh merasa sudah sempurna bacaannya. Kadang kita ragu-ragu nih mau ngingatin imam yang salah. Jangan ragu, ingatkan. Tapi memang tipikal orang kita tuh kalau diingatkan tuh marah. Nah itu yang nggak benar. Kalau orang Arab diingatkan tuh senang, nggak marah. Kalau orang kita diingatkan, aduh marah. Ya tuh bilangnya gini, Afan Ustaz, Afan ya, Afan jangan marah ya. Afan jangan marah ya, jangan. Tadi ada bacaannya nggak pas atau ada yang antum lupa tadi lafadznya gitu. Tapi jangan marah ya Pak ya. Gimana deh pokoknya. Saya masih ingat tuh saya sama orang Arab nih, keturunan sih sebenarnya. Tapi saya tahu itu bisa terjadi pada orang Arab saja, nggak pada yang lain. Saya beli sesuatu nih, saya sudah ngantri, tiba-tiba ada orang yang nyerobot di depan saya. Ya saya orang Jawa, saya biasa aja. Orang Jogja kan begitu ya, terus ngalah wae rapopo gitu. Hati saya dongkol nih, saya nggak terima sebenarnya. Tapi saya orang Jawa, saya orang Jogja, orang yang beradab gitu kan, katanya kan. Meskipun salah itu sebenarnya. Orang Arab ini tuh dia notice, ya ini ada ustadz. Udah di kasir, sudah mau bayar, tiba-tiba ada orang nyerobot. Dibilangin tuh mas, jangan marah ya. Tadi bapaknya ini duluan dari masnya, jangan marah ya. Bilang gitu. Saya, jadi kalau nggak orang Arab nggak akan dia berani ngomong gitu. Karena kalau orang kita lihat ketoliman tuh dibiarin aja. Kalau orang Arab nggak gitu, dia nggak bisa juga lihat ketoliman itu terjadi. Ada ketoliman terjadi di hadapannya, dia ngomong, dia perbaiki. Itu ciri orang Arab. Dan itu nilai yang baik yang perlu kita tanamkan kepada saudara-saudara kita muslim. Ya. Subhanallah. Nah, lanjut. Bismillah. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, apakah jika sholat jamaah kedua di masjid harus dilaksanakan iqamah lagi oleh jamaah kedua tersebut? Jamaah kedua ya. Nah, ini sebenarnya untuk adanya jamaah kedua boleh apa tidak itu juga ada khilaf di antara para ulama ya. Tapi kalau katakanlah masjid musafir di mana selalu ada jamaah. Nah, tadi sudah ada azan di awal, kemudian ada sholat didirikan, sholat berikutnya cukup iqamah. Nah, habis. Masih, ayo. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah tetap mendapatkan keutamaan mengerjakan
mengerjakan sunnah apabila saat adzan hanya salah satu tangan atau jari saja yang ditaruh telinga? Jazakumullah khairan. Salah satu jari. Tidak baik salah. Ya kalau mencontoh sekalian lah, jangan cuma satu. Tapi kenapa kok satu ya? Malah kalau ditutup tutup dua-duanya kan, malah ini kan. Tapi ditutup itu ada fungsinya mungkin. Ya, kalau antum pakai earphone yang menutup itu, kita kan bindeng tuh suaranya, sehingga kita keras tuh nggak kerasa gitu. Ya, jadi ada faedahnya. Kenapa ditutup? Kalau nggak ditutup atau tutup salah satu kan nanti jadinya pelan. Ya kalau mau mengikuti sunnah ikuti semuanya, jangan separuh-separuh. Nanti pakai jentik boleh nggak? Nawar lagi. Udah dibilang jari malah pilih jentik. Ya. Namanya SB itu ini. Ya, jempol ya. Ibham jempol. Kemudian sababah. Tapi SB kalau kata SB itu ini nih satu ini. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika dalam doa setelah mendengar adzan terdapat tambahan wasyaraqa wad darajatal 'aliyata rafi'ah? Wah, tidak sahih. Lafadznya tidak sahih. Kalau itu sahih, maka tunjukkan kesahihannya. Kalau tidak sahih, jangan dibaca. Pokoknya kalau sesuatu doa tidak bersumber dari sunnah Nabi SAW, jangan dibaca, apalagi dibiasakan membacanya. Karena dikhawatirkan jadi bid'ah baru. Ya di sini mengeraskan bacaan doa setelah salat itu boleh. Bahkan menambah dengan doa-doa yang lain boleh. Tapi ketika dikeraskan, apalagi menuntun umat, jadilah bid'ah baru yang tidak pernah dijalankan, dilaksanakan di zaman Nabi SAW. Sama seperti sholawat, baca sholawat sebelum adzan, itu juga diawali dari ya iseng gitu. Kan boleh bersolawat kapan saja. Dia bersolawat pada sebelum adzan. Orang denger, oh bagus ya. Akhirnya setiap sebelum adzan baca sholawat. Jadilah bid'ah baru. Maka kita tidak boleh membiasakan hal-hal yang tidak sunnah, karena itu dianggap menjadi sebuah sunnah. Sama doa mau makan, yang biasa kita dengar kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cari dalam sunnah, nggak akan kita temukan. Ya, kalau doa membaca doa sebelum minum susu ada. Allahumma barik, apa sesudahnya ya mungkin ya. Allahumma barik li fihi wa zidna min. Ya Allahumma barik li fihi wa zidna min. Tapi tidak ada kata-kata begini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Yusammi, mengucapkan bismillah, cukup. Kemudian setelah berdoa, ada doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min wa gimana doa yang dulu antum hafal gimana? Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqana wa ja'alana minal muslimin. Apa gimana? Saya lupa itu doanya. Yang zaman dulu. Hafalan lama. Ya, kalau hafalan baru antum sudah perbaiki sesuai dengan sunnah Nabi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu ada sunnahnya, sehingga kita baca terus berulang-ulang dan diajarkan betul. Tapi kalau yang memang tidak sabit dalam sunnah Nabi SAW, hendaknya jangan diajarkan. Antum baca sendiri boleh dan tidak dikeraskan, boleh. Tapi tidak dikeraskan dan tidak diajarkan. Karena kalau diajarkan dan dikeraskan, maka orang mengira itu sunnah, padahal tidak sunnah. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.